selamat datang lagi di satu tempat berpikir dan sharing-sharing. Mungkin sebelum Tong melangkah lebih jauh, saya ingatkan lagi ini episode kedua dari playlist persiapan kuliah. Jadi kalau kami yang uh, butuh persiapan kuliah gitu kan tinggal klik di playlistnya, nanti ada dia punya video-video begini. Dan ada ini nih episode kedua, kemarin episode 1 Tong bahas tentang SWOT. Jadi untuk analisis diri, untuk tahu kamu kelebihan, kekurangan, kesempatan, ancaman. Nah, episode 2 ini Tong akan bahas tentang satu istilah yang orang dari Jepang, yaitu ikigai. Jadi ikigai itu intinya kayak hidup yang berharga gitu. Di arti ini kayak dong kenapa sampai orang melihat dan ambil contoh dari ikigai ini, karena ini dibuktikan gitu ya, dibuktikan dari orang-orang yang tinggal di Jepang, terutama di Okinawa bagian utara begitu. Banyak sekali orang-orang di sana yang tinggal tuh sampai 100 tahun lebih gitu. Ya, nah, jadinya dong cari tahu nih kayak orang-orang kenapa tuh bisa hidup lama sekali dan sebagainya. Nah, dong ketemulah intinya tuh orang-orang di sana tuh dong sangat semangat hidup gitu karena dong punya tujuan hidup. Sebenarnya simpelnya kayak gitu. Nah, jadi mungkin di sini saya sudah baca bukunya tentang yang buku Ikigai, tapi mungkin di sini Hatra akan terlalu bahas tentang buku itu sendiri. Mungkin saya akan bahas di playlist lain. Kenapa? Karena tidak terlalu relate ke persiapan kuliah, tapi di buku prinsip sendiri yang saya akan bahas di dalam playlist ini untuk persiapan kuliah gitu. Oke, jadi karena mungkin sebelum lebih jauh lagi saya kasih tahu sedikit tentang bukunya. Jadi bukunya itu menceritakan tentang ikigai yang betul-betul apa yang diterapkan oleh orang-orang di Okinawa sana, di bagian utara Okinawa. Tapi itu lebih fokus kayak betul-betul ke dalam kegiatan sehari-hari. Jadi macam kayak orang di Jepang tuh kenapa dong cara makan begini, kenapa dong menyediakan makanan di piring-piring kecil begitu, bukan langsung di piring yang besar, atau kenapa dong makan tidak sampai kenyang sekali, cukup sampai 80% aja gitu, kayak dong rasanya yang sudah terus makan lagi. Terus ada juga kayak dong dikenal sebagai orang yang sangat sibuk begitu, kayak sangat selalu kegiatan bergerak dan sebagainya. Nah itu kayak dibahas lebih di buku itu. Jadi mungkin karena terlalu relate, jadi saya hanya akan ambil prinsip saja. Oke. Note. Oke, pertama mungkin saya jelaskan dulu tentang ikigai. Jadi ikigai ini digambarkan dalam satu diagram. Mungkin kalau kamu di atas kelas 4 atau kelas 5 SD, mungkin kamu sudah belajar ini tentang diagram Venn gitu. Jadi kayak pokoknya lingkaran-lingkaran, terus nanti di tengahnya yang overlapping atau yang bertindihan, ya berarti itu punya kedua sifat ya lingkaran tersebut gitu. Nah ini saya jelaskan pertama, jadi ikigai itu disusun oleh 4 hal, yaitu apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai, jadi kamu talent. Mungkin kemarin tuh bahas di SWOT, karena kamu harus mengidentifikasi kamu talent juga toh. Terus di sini tuh apa yang orang mau bayar kamu untuk akan. Terus habis itu apa yang dunia butuhkan. Jadi pertama nih misalnya, kasih contoh langsung saja biar gampang gitu. Oke, misalnya kan apa yang kamu suka jalan-jalan. Kayak pokoknya kaki panjang sampai banget tinggal marah terus karena tinggal mau keluar rumah. Misalnya kamu suka jalan-jalan, terus kamu punya apa yang kamu kuasai atau kamu skill adalah misalnya fotografi gitu. Jadi kamu suka jalan-jalan, terus berarti dua ini tuh kalau kamu mix, berarti kamu ya bisa jalan-jalan tuh sambil foto-foto gitu. Tapi kalau kamu cuma jalan-jalan sambil foto-foto, itu kan kamu udah bayar tuh kayak oke. Terus habis itu sekarang kamu lihat lagi orang rela bayar kamu tuh gimana sampai orang bisa rela bayar kamu untuk akan gitu, untuk apa skill ini gitu. Jadi misalnya kamu bisa keluar, terus habis itu foto-foto pas jalan-jalan, terus habis itu kamu bisa tawarkan kenapa sampai kamu punya produk tuh bisa orang bayar gitu, untuk kayak misalnya estetika apa gitu. Terus habis itu dunia butuhkan atau tidak, misalnya dunia butuhkan karya itu kan tidak, kamu karya foto-foto gitu. Kalau bicara tentang dunia butuhkan atau tidak ya, sebenarnya hal-hal ini tuh menurut saya kayak dunia butuhkan atau orang mau bayar kamu atau tidak, itu sebenarnya kalau di zaman sekarang lumayan relatif. Kalau kamu bicara zaman dulu mungkin tidak terlalu relatif gitu ya. Misalnya oh iya mancing kan tahu dapat ikan, oke kamu butuh gitu, tak langsung gitu. Tapi zaman sekarang nih susah membedakan apa yang dunia butuhkan dan sebenarnya setong terbutuhkan gitu. Ada banyak hal ya, misalnya saja ini nih alat pencukur tuh. Alat pencukur tuh pertama kali dikenalkan tuh sebenarnya dunia terbutuh itu gitu.
kayak tong hidup berjaman-jaman itu terapa begitu pokoknya terabutu gitu. Tapi dari di company sendiri atau perusahaan itu mempotray atau kayak mempersuasihkan kepada menjual ke orang buat dunia tuh sebenarnya kan butuh ini loh gitu. Jadi misalnya kan bisa bikin sesuatu yang sebenarnya awalnya tidak dibutuhkan, dunia menjadi dibutuhkan gitu, dibutuhkan. Jadi itu akhirnya sebenarnya bisa juga. Jadi sebenarnya menurut saya ini tuh agak kan bisa sedikit ya memanipulasikan gitu. Nah terus jadinya misalnya dunia butuh atau tidak. Kalau kayak fotografi begitu, dunia butuh dalam hal estetika. Mungkin kayak untuk beberapa orang kayak dunia terlalu butuh estetika gitu. Tapi tuh bahkan punya zaman dimana sebuah suatu kota tuh dibangun untuk tujuan estetika gitu. Jadi sebenarnya banyak orang yang mengutamakan estetika visual dari sesuatu gitu. Jadi itu bisa dijual gitu. Jadi misalkan karya fotografi, kamu suka jalan-jalan bisa fotografi, kamu tinggal mix, terus habis itu dunia butuh kayak bisa jadi tadi misalnya dong mau butuh untuk estetika dong mau tempat kantor atau dong punya hotel atau gitu kamu pasti sering lihat lah ya pas masuk kayak hotel atau kantor gitu ada lukisan, ada foto, ada segala macam kayak gitu terus dong rela bayar ya rela. Bahkan sekarang kan bahkan kalau mau edit apa gitu pasti kan kamu ada yang kayak di internet yang jual template gitu, template PowerPoint, template bahkan foto-foto gitu kan bisa jual online gitu. Itu juga bisa. Jadi itu di contoh penerapan Ikigai yang kalau misalnya kamu bisa mengidentifikasikan semua, kamu punya kelebihan, kamu apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai, di saat yang sama juga itu bisa dibayar dan sebagainya, ya itu berarti kamu sudah temukan kan Ikigai. Jadi kalau yang dipercaya oleh orang Jepang orang Ikigai itu bukan sesuatu yang kamu ciptakan gitu, tapi memang itu sudah dalam kamu diri, hanya kamu tinggal temukan saja gitu. Itu paling. Terus mungkin nanti di overlapping saya langsung tulis saja KP. Jadi misalnya apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai itu tidak dunia butuhkan atau tidak orang tidak mau bayarkan. Jadi cuma overlapping, ya itu namanya kegemaran saja, hobi gitu. Jadi biasa ini Anda bilang apa, kalau hobi memang bisa dijadikan uang, kenapa tidak gitu. Jadi itu terus misalnya kalau apa yang kamu kuasai orang mau bayar tapi itu bukan yang kamu suka dan sebenarnya dunia terlalu butuhkan juga, ya itu jadinya profesi saja. Saya kayak profesi. Terus habis itu pokoknya nanti mungkin tipu skema lengkap langsung taruh saja, karena itu menurut saya tidak terlalu susah, itu sudah jelas gitu menurut saya. Kayak itu menurut saya itu di kehidupan sehari-hari itu kan terapkan sekali gitu. Jadi mungkin menurut saya itu main gampang, jadi saya akan langsung taruh buku skema lengkap di satu tempat di sinilah. Oke. Mungkin sebenarnya lumayan singkat untuk hari ini karena itu saja yang saya akan bahas untuk Ikigai. Jadi ini sebenarnya nanti kamu gunakan untuk kamu punya persiapan kuliah gitu. Itu tuh menurut kalau saya sih, saya bilang ini biasanya tuh digunakan untuk kamu menentukan jurusan gitu. Jadi tidak asal menentukan, tapi kamu memang tahu kamu suka apa, kamu talent di mana, dan pada akhirnya ketika kamu lulus, kamu memang bisa dibayar gara-gara dunia membutuhkan memang. Dan coba lihat juga kayak biasa kan ada profesi yang ya kamu tahu lah tipikal di Asia mungkin yang sering terkenal sekali, macam profesi yang sangat digembar-gemborin tuh ini apa aja, dokter misalnya. Itu kayak orang bayar mahal, dunia butuhkan. Nah tapi biasa dong orang tua yang paksa Nana, apakah Nana suka, apakah Nana kuasai di situ. Nah itu kan jadi kendala di internal anak-anaknya gitu. Tapi di satu sisi juga yang biasa tipikal Asia stereotype gitu ya, yang biasa orang tentang sekali kalau kamu masuk jurusan itu misalnya seni gitu, seni rupa atau kayak namanya seni yang betul seni sekali gitu. Bukan mungkin kalau editing gitu kan itu seni yang masih bisa tong lihat di kegunaan secara jelas. Tapi kalau misalnya kayak seni rupa gitu kan kayak memang khusus orang-orang tertentu yang
dong betul-betul mengapresiasi seni gitu, yang akhirnya akan mengapresiasi itu. Jadinya banyak orang yang merasa kayak jurusan gitu tuh dunia tidak butuh gitu misalnya. Nah itu akan susah gitu. Itu yang maksudnya itu yang biasa jadi kendala untuk anak-anak yang mau ambil kayak seni gitu. Dan orang tua bisa rasa ini tidak dibutuhkan atau apa. Tapi tadi yang seperti saya bilang, definisi dunia butuhkan atau tidak tuh sebenarnya di satu sisi bisa dimanipulasi gitu maksudnya menurut saya. Tapi kayak gitu sih. Jadi pastikan nanti pas kamu tentukan kamu jurusan, kamu betul-betul tahu bahwa memang kamu suka, kamu bisa, kamu bisa kuasai. Jadi bukan memang kamu harus pro dari awal, tapi maksudnya tapi kamu ketika belajar kamu tahu kamu bisa pelajari terus begitu. Dan memang nanti di akhir ketika kamu lulus, dunia butuhkan kamu dan orang akan bayar kamu untuk itu. Paling itu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sama-sama bisa belajar.